Shalom, perkenalkan nama saya Evi Buan, saya mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, dengan NIM 102-2021-0031. Saya semester 2, saya dari kelas A. Di sini saya akan membuat video presentasi mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan bab 4, yaitu bagaimana nilai dan norma konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan konstitusionalitas ketentuan perundang-undang di bawah Undang-Undang Dasar. Baik, saya akan membuat video resume tersebut, yaitu A. Menelusuri konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Oleh karena itu, aturan dan hukum yang terdapat dalam konstitusi mengatur hal-hal yang amat mendasar dari suatu negara. Maka konstitusi dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam merujuk pada pandangan Lord James Bright. Yang dimaksud dengan konstitusi adalah suatu kerangka negara yang diorganisasikan melalui dengan hukum yang menetapkan lembaga-lembaga yang dengan mengakui fungsi-fungsi dan hak-haknya. Sehubungan dengan itu, J.F. Strong yang menganut paham modern secara tegas menanyakan pengertian konstitusi dengan undang-undang dasar. Konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme. Landasan konstitusionalisme adalah landasan yang berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam arti sempit dan konstitusi dalam arti luas. Konstitusi dalam arti luas meliputi undang-undang dasar, undang-undang organik, peraturan perundang-undang lain, dan konvensi. Sedangkan konstitusi dalam arti sempit berupa undang-undang dasar. Konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga menyelenggarakan kekuasaan yang tidak bersifat sewenang-wenangnya. Dengan demikian diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi. B. Perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan Indonesia. Dari kegiatan menelusuri konsep urgensi konstitusi bagi kehidupan berbangsa dan negara, tentu saja Anda dapat menemukan persoalan dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab lebih lanjut. Pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul ialah: 1. Mestikah setiap negara memiliki konstitusi? Dan yang kedua, jika konstitusi itu sedemikian penting, bagaimana wujudnya? C. Menggali sumber histori, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita perlu memulainya dari penelusuran histori dengan memahami pandangan Thomas Hobbes. Dari pandangan ini, kita dapat memahami mengapa manusia bernegara membutuhkan konstitusi. Menurut Hobbes, manusia pada status naturalis bagaikan serigala, sehingga timbul yang kuat dan mengalahkan yang lemah. Hidup dalam suasana sedemikian pada akhirnya menyadarkan manusia untuk membuat perjanjian antara sesama manusia yang dikenal dengan istilah factum unionis. Selanjutnya timbul perjanjian rakyat menyerahkan kekuasaannya yang dikenal dengan istilah factum subjectionis. Pemikiran Hobbes tak lepas dari penganut kondisi zamannya, sehingga ia cenderung membelah monarki absolut atau kerajaan mutlak dengan konsep human right yang menyatakan bahwa penguasa di bumi merupakan pilihan Tuhan, sehingga ia memiliki otoritas tidak tertandingi. Kembali pada pertanyaan mengapa diperlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentu Anda sudah mendapatkan jawabannya. Jawaban yang penting atas pertanyaan tersebut adalah agar dapat membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara. Seorang ahli konstitusi berkebangsaan Jepang, Naoki Kobayashi, mengemukan bahwa Undang-Undang Dasar membatasi dan mengendalikan kekuasaan politik untuk menjamin hak-hak rakyat. Melalui fungsi ini, Undang-Undang Dasar dapat memberi sumbangan kepada perkembangan dan pembinaan tatanan politik yang demokratis. Sebagai kepala negara, presiden adalah sumber resmi dasar negara Indonesia di bumi.
Sebagai kepala pemerintah, presiden dibantu oleh wakil presiden dan menteri-menteri dalam kabinet memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas pemerintah sehari-hari. Aturan-aturan dasar dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tersebut merupakan bukti adanya pembatasan kekuasaan pemerintah di Indonesia. Tidak dapat kita bayangkan bagaimana jadinya jika kekuasaan pemerintah tidak dibatasi. Tentu saja penguasaan pemerintah dengan sewenang-wenangnya. Konstitusi dapat berupa hukum dasar yang tertulis lazim yang disebut dengan Undang-Undang Dasar dan dapat pula tidak tertulis. Tidak semua negara memiliki konstitusi tertulis atau undang-undang dasar. Kerajaan Inggris misalnya sebagai negara konstitusi tetapi tidak memiliki satu naskah undang-undang dasar. Konstitusi dalam arti sempit dan konstitusi dalam arti luas. Dalam arti sempit, konstitusi merupakan dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Konstitusi dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan yang baik tertulis maupun tidak tertulis, menentukan bagaimana lembaga negara yang dibentuk dan dijalankan. Oleh karena itu, kita harus mengambil pengertian konstitusi secara luas sebagai suatu peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang menemukan bagaimana negara dibentuk dan dijalankan. Jika demikian, kerajaan Inggris memiliki konstitusi. Negara tersebut bukan satu-satunya yang tidak memiliki konstitusi tertulis. Negara lainnya yang diantaranya ialah Israel dan Selandia Baru. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa bernegara Indonesia. Menurut perjalanan sejarah Indonesia merdeka, ternyata telah terjadi dinamika ketatanegaraan seiring berubahnya konstitusi atau undang-undang dasar yang berlakukan. Setelah diterapkan satu hari setelah proklamasi kemerdekaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mulai berlaku dengan hukum dasar yang mengatur kehidupan ketatanegaraan Indonesia dengan segala keterbatasannya. Mengapa demikian? Karena sejak semula Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia oleh Bung Karno sendiri menyatakan sebagai undang-undang dasar kilat yang akan terus disempurnakan pada masa yang akan datang. Pada pertengahan 1997, negara kita dilanda krisis ekonomi dan moneter yang sangat hebat. Krisis ekonomi dan moneter yang melanda Indonesia ketika itu merupakan suatu tantangan yang sangat berat. Akibat dari krisis tersebut adalah harga-harga melambung tinggi akibat krisis, sedangkan daya beli masyarakat terus turun-menurun. Sementara itu nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing terutama dolar Amerika semakin merosot. Pada awal reformasi pertengahan 1998 muncul berbagai tuntunan reformasi di masyarakat. Tuntunan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Beberapa tuntunan reformasi itu adalah A. Mengamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. B. Menghapus doktrin duifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. C. Menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia atau HAM, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. D. Melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. E. Mewujudkan kebebasan pers. F. Mewujudkan kehidupan demokrasi. Dalam perkembangannya, terutama perubahan Undang-Undang Dasar menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Berdasarkan hal itu, MPR hasil pemilu 1999 sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis dalam 4 kali perubahan, yakni A. Perubahan pertama pada sidang umum MPR 1999, B. Perubahan kedua pada sidang tahunan MPR 2000, C. Perubahan ketiga pada sidang tahunan MPR 2001, D. Perubahan keempat pada sidang tahunan MPR 2002. Perubahan Undang-Undang Dasar yang dimaksud oleh MPR selain melakukan perwujudan dari tuntunan reformasi sebenarnya sejalan dengan pemikiran pendiri bangsa atau Founding Fathers Indonesia.
Sampai saat ini perubahan yang dilakukan terhadap Undang-Undang Dasar sebanyak 4 kali, yakni pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Perubahan yang dilakukan yang dimaksud guna menyesuaikan dengan tuntunan dan tantangan yang dihadapi saat itu. Persoalan bangsa dan tantangan yang dihadapi saat itu tentunya berbeda dengan masa awal reformasi. Mendeskripsi esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara. Bagaimana hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 itu? Setelah melewati proses yang mencakup panjang, akhirnya MPR Negara Republik berhasil melakukan perubahan Undang-Undang Dasar. Perubahan undang-undang yang pada mulanya merupakan tuntunan reformasi dalam perjalanannya telah menjadi kebutuhan seluruh komponen bangsa. Jadi tidak heran jika dalam proses perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, seluruh komponen bangsa berpartisipasi secara aktif. Dalam 4 kali masa sidang MPR, undang-undang mengalami perubahan sebagai berikut. Perubahan pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang dihasilkan pada sidang MPR, Sidang Umum MPR 1999 pada tanggal 14 sampai dengan 21 Oktober 1999. Perubahan kedua yang dihasilkan pada sidang tahunan MPR 2000 pada tanggal 7 sampai 18 Agustus 2000. Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar yang dihasilkan pada sidang tahunan MPR dan 2001 tanggal 1 sampai 9 November 2001. Perubahan keempat Undang-Undang Dasar yang dihasilkan pada sidang tahunan MPR 2002 pada tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002. Setelah disahkan perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada sidang tahunan MPR 2000, agenda reformasi konstitusi Indonesia untuk kurun waktu sekarang dipandang telah tuntas. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 berhasil dilakukan mencakup 21 bab, 72 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Ada 6 pasal yang tidak mengalami perubahan, yaitu pasal 4, pasal 10, pasal 12, pasal 25, pasal 29, dan pasal 35. Perubahan undang-undang yang dimana sebelum diubah terdiri dari 16 pasal, 37 ayat, 49 ayat, dan 4 pasal aturan peralihan, serta 2 ayat aturan tambahan. Setelah diubah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia terdiri dari 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, dan 3 pasal aturan peralihan, serta 2 pasal aturan tambahan. Dengan demikian, dapat dikatakan tanpa konstitusi negara tidak mungkin terbentuk. Konstitusi menempati posisi yang sangat krusial dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara. Hamid S. Atamimi berpendapat bahwa pentingnya suatu konstitusi atau undang-undang dasar adalah sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan. Dalam negara modern, penyelenggara kekuasaan negara dilakukan berdasarkan hukum dasar atau konstitusi. Dengan demikian, konstitusi mempunyai kedudukan atau derajat supremasi dalam suatu negara. Yang dimaksud dengan supremasi konstitusi adalah konstitusi mempunyai kedudukan tertinggi dalam tertib hukum suatu negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia memiliki kedudukan sebagai hukum tertinggi dan hukum dasar negara. Sebagai hukum tertinggi negara, Undang-Undang Dasar menduduki posisi paling tinggi dan dalam jenjang norma hukum di Indonesia sebagai hukum dasar. Undang-Undang Dasar merupakan sumber hukum sebagai pembentuk peraturan perundang-undangan di bawahnya. Salah satu contoh nyata hasil perubahan konstitusi kita yang sangat penting bagi upaya penyedia dana pembangunan nasional, yakni dalam hal pajak, di mana pada pasal 23A berbunyi, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa atau
untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang. Pasal ini menegaskan perihal pentingnya pajak bagi keberlangsungan kehidupan negara bangsa. Oleh karena itu, setiap warga negara hendaknya menyadari atas kewajiban dalam membayar pajak tersebut. Lembaga yang memiliki otoritas memungut pajak di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak atau DJP untuk pajak pusat dan Dinas Pendapatan dan Pengelola Aset Daerah atau DPPKAD, atau nama lain yang sejenis untuk pajak daerah. Dengan demikian, uang pajak yang dibayar oleh wajib pajak langsung masuk ke rekening kas negara untuk pajak pusat dan rekening kas daerah untuk pajak daerah. Peningkatan peran penerimaan perpajakan terhadap pendapat negara merupakan sinyal positif tertinggi anggaran negara yang menjadi tergantung less dependent terhadap PNBP, yang salah satunya adalah penerimaan sumber daya alam. Artinya pendapatan negara tidak rentan terhadap gejolak harga kondisi sumber daya alam. Pendapatan negara yang didominasi penerimaan perpajakan seperti pula bahwa aktivitas ekonomi berjalan dengan baik, melainkan kelompok yang lalai terhadap kewajibannya kepada negara. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, warga negara mampu tetapi tidak berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak dan hanya mau ikut menikmati hasil pembangunan yang dikenal dengan sebutan pendopleng pembangunan atau free rider. Jadi sebagai warga negara yang baik, kita harus menjaga keseimbangan antara pelaksanaan kewajiban dan penuntutan hak negara. Para mahasiswa bahkan harus menjadi pelopor bagi wajib pajak yang baik dan secara melembaga harus mendukasi masyarakat untuk menjadi wajib pajak yang taat. Baik, mungkin demikian video resum materi dari bab 4 mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.